Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arjun Juniarsya, dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Duna MTCNA. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas atau mempelajari mengenai firewall. Nah, jadi di firewall itu kita membahas tentang firewall filter, address list, dan juga firewall NAT. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran yang selanjutnya, yaitu mengenai routing. Nah, jadi di sini kita untuk permulaan atau awalan kita pengenalan terlebih dahulu mengenai yang namanya routing. Nah, di sini terdapat definisi singkat, yaitu routing dapat definisikan sebagai proses melewatkan data dari jalur satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Nah, jadi yang teman-teman ketahui bahwasanya router itu penghubung untuk dua perangkat komputasi yang memiliki network ataupun jaringan yang berbeda. Nah, sedangkan berbeda dengan switch, yaitu dia hanya bisa menyambungkan yang satu jaringan atau satu network. Nah, di sini ada contoh ya, di sini ada router. Nah, ini jaringan A ingin mengirimkan data ke jaringan B, di mana jaringannya itu berbeda. Di sini untuk jaringan A 192.168.1.0/24, sedangkan jaringan B itu 10.10.10.0/24. Nah, jadi solusinya untuk menyambungkan dua jaringan A dan B ini yang berbeda itu dengan menggunakan router, atau bisa disebut dengan routing. Nah, di sini juga routing bekerja pada layer 3 pada networking model. Nah, jadi di layer 3 networking model itu ada network layer. Jadi di sini mungkin untuk pengenalannya hanya segini. Jadi kita lanjut saja kepada klasifikasi routing. Di sini ada dua, yaitu yang pertama static routing. Nah, jadi teman-teman pasti sudah tidak aneh lah dengan yang namanya static itu. Nah, di sini routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Nah, jadi static routing ini dibuat secara manual, jadi di custom oleh kita sendiri, dibuat sendiri. Ya, sedangkan yang kedua ini dynamic routing. Nah, jadi routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Nah, di sini ada seperti gambaran atau ilustrasinya, yaitu di sini ada static routing dan di sini ada dynamic routing. Jadi kita akan menggunakan atau lebih menonjol ke dynamic. Nah, di sini ada interior gateway dan gateway protocols, dan ada juga exterior gateway protocols. Jadi ini ada IGP dan juga EGP. Nah, jadi apa sih perbedaannya? Nah, di sini interior gateway protocol atau IGP itu digunakan pada intra-autonomous system routing. Nah, jadi ini diterapkan untuk mengendalikan satu organisasi, contoh seperti sekolah atau enggak kampus. Terus contoh lainnya itu perusahaan atau institusi lainnya. Nah, di sini sedangkan EGP atau exterior gateway protocol digunakan pada inter-autonomous system routing, dan ini diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contoh seperti ISP ke ISP atau enggak perusahaan ke ISP atau kampus ke ISP. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk static, untuk dynamic routing dan IGP dan juga EGP. Nah, di sini juga di dalam IGP itu terdapat distance vector protocol dan link state protocol. Nah, di sini bisa teman-teman lihat saja ya untuk turunan ke bawahnya. Nah, mungkin untuk pengenalan atau konsep dari routing ini selesai, kita lanjut. Oke, selanjutnya di sini masih tentang pengenalan mengenai routing. Di sini kita akan membahas mengenai tentang routing table dan routes flag. Nah, di sini pasti teman-teman mengetahui ada banyak perangkat-perangkat untuk jaringan. Nah, di sini ada beberapa contoh, misalnya yaitu switch dan juga router. Nah, di sini
switch itu digunakan untuk mengoneksikan suatu device yang memiliki network yang sama. Nah, sedangkan untuk router itu untuk mengoneksikan suatu device yang berbeda network. Namun untuk mengoneksikannya juga itu harus sesuai dengan routing table-nya. Dan di sini kita akan membahas tentang routing table. Nah, di sini jadi routing table itu berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu. Nah, ini berisi nilai prioritas dari masing-masing rute. Nah, di sini ada beberapa contoh ya terbentuknya routing table itu dari semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol, dan juga semua rute untuk network yang directly itu connected ke router, dan konfigurasi tambahan yaitu dengan static route. Nah, jadi untuk routing table itu seperti itu, dan juga di sini terdapat route flags atau di sini seperti simbol seperti itu ya. Jadi di sini ada beberapa contoh, misalnya DAC, DAO, dan juga DAO, AS. Nah, di sini untuk arti-artinya ada di sebelah kanan di gambar. Misalnya di sini D itu artinya dynamic, A active, C connected, S static, O SVF, lalu R yaitu RIV, lalu ada B yaitu BGP, lalu ada M kecil yaitu MME, lalu ada B besar yaitu black hole, dan ada P besar yaitu prohibit, lalu ada U besar yaitu uncredible, dan ada X yaitu disable. Nah, di sini misal ada salah satu contoh, di sini ada DAC yaitu si jaringan ini berarti aktif karena di sini itu, dan juga aktif secara otomatis, jadi dynamic active connected. Lalu di sini ada DAO yaitu berarti dynamic active OSVF. Nah, di sini ada AS yaitu active static. Nah, jadi ini dibuat secara manual dan juga aktif. Nah, mungkin untuk penjelasan mengenai routing tables dan juga route flags selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut mengenai tentang routing. Nah, di sini kita akan pembahasan tentang static routing. Nah, baik, jadi di sini salah satu konsepnya itu static routing, di mana routing itu adalah suatu proses atau bekerja di layer 3 atau network layer. Dan itu bekerjanya untuk mengkoneksikan suatu jaringan dengan jaringan lainnya. Nah, dengan lewat perantara yang namanya perangkat router. Nah, baik, selanjutnya itu mengenai konsep, yaitu di sini static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Nah, jadi static routing itu diperlukan dalam beberapa situasi. Nah, jadi di sini itu jadi tergantung kebutuhan spesifikasi dan karakteristiknya. Nah, lalu anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang, seperti kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN atau Wide Area Network. Jadi skalanya itu sangat besar ya. Jadi Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini routing dapat digunakan. Nah, jadi routing digunakan yaitu untuk jalur khusus untuk lalu lintas, dan itu menggunakan jalur WAN. Selanjutnya itu static routing itu dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Nah, jadi untuk pada static route itu perlu menambahkan parameter routing, DST address dan juga gateway secara manual ke dalam routing table. Nah, jadi static routing itu mau kemana dan jalannya kemana. Nah, di sini ada untuk komennya, yaitu misalnya IP route add. Jadi rumusnya itu mau kemana dan lewat mana. Nah, di sini misalnya itu ada network A itu ingin lewat gateway mana. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk routing, nah di sini seperti contoh. Nah, di sini ada
device. Di sini ada dan ada device 1 dan di sini ada router 2. Nah, jadi misalnya si router ini ingin mengakses ke PC B ini dan dia itu ping ke PC B dan itu melewati gateway 1 atau gateway sini router 2. Jadi dia melewati ke sini dulu. Jadi mau kemana dan lewat mana, jadi dia lewat gateway router 2. Nah, di sini ada karakteristik yaitu static routing, itu mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil, lalu membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Nah, jadi untuk static routing ini tidak cocok digunakan untuk jaringan yang skalanya besar. Lalu manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru, jadi seperti namanya itu static, jadi dia menggunakan pembuatannya itu secara manual, konfigurasinya secara manual. Oke, pada video kali ini kita akan bereksperimen yaitu studi kasus. Jadi pada video pertama ini, pada studi kasus itu kita akan masuk pada kasus pertama yaitu static routing, yaitu dengan 2 router. Nah, baik, di sini kita langsung saja masuk ke dalam Pinet Lab-nya. Nah, di sini saya sudah memiliki dimana pada kasus pertama itu memiliki 2 router. Nah, di sini saya sudah memiliki 2 router, itu router 1 dan router 2. Dan di sini itu pastinya harus ada ISP. Nah, di sini untuk tipenya saya menggunakan CloudNet. Nah, jadi untuk CloudNet ini itu nanti si router akan mendapatkan jaringan IP kelas A yaitu 10.x.x.x, dan untuk menggunakan manajemen cloud itu nanti akan mendapatkan IP kelas C yaitu 192. Nah, jadi saya menggunakan CloudNet agar mendapatkan IP kelas A. Nah, di sini kita bisa langsung saja koneksikan si ISP ya. Ini ISP-nya ke router 1. Kita save, dan di sini itu pastikan si router 1 itu menggunakan Ether 1-nya. Sini kita coba masuk saja ke dalam terminal router 1. Di sini kita login dengan admin. Lalu untuk password itu kita skip saja karena belum memiliki password, dan di sini kita dan di sini itu kita skip saja untuk new password itu dengan Ctrl C. Nah, jika di sini hanya muncul satu admin Mikrotik, itu bisa teman-teman geser-geser terminalnya. Di sini kita sudah bisa, di sini bisa dengan IP address screen. Nah, di sini saya mendapatkan IP yaitu 10.0.137.54. Nah, jadi di sini mendapatkan kelas A. Di sini kita bisa masukkan saja ke dalam labelnya itu dengan edit. Ini di dalam label kita masukkan yaitu tadi kita mendapatkan IP-nya itu secara DHCP. DHCP 2, lalu IP-nya itu 10.0.137.0137. X. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu di sini kita akan mengkoneksikan router 1 dan router 2. Nah, jika sudah, di sini kita akan membuat si router ini memiliki dua-duanya memiliki salah satu klien. Sini kita coba ke klik kanan lalu ke node. Di sini kita bisa ke virtual PC. Lalu di sini kita bisa langsung buat dua PC. Di sini kita save. Nah, di sini mungkin namanya sangat tidak berurutan ya, itu PC 3 dan PC 4. Jadi di sini kita bisa edit saja itu dengan PPC 1 dan juga PPC 2. Jadi PPC 1 yang tadinya PPC 3 kita ganti dan PPC 4 diganti menjadi PPC 2.
Lalu kita bisa konekkan saja, yaitu dari router 1 ke PVC 1 dan dari router 2 itu ke PVC 2. Kita save saja. Nah, baik, di sini saya sudah menyediakan beberapa IP untuk diimplementasikan atau diterapkan di device-device yang ada di sini. Nah, jadi untuk 10.10.10.1/24 ini untuk Ether 2-nya si router 1. Untuk 10.10.10.2 itu untuk Ether 1-nya router 2. Dan untuk yang ini kita bisa hapus saja. Nah, selanjutnya yaitu di sini untuk 192.168.1.1 itu untuk Ether 3-nya router 1, dan untuk 192.168.1.2 itu untuk PVC 1. Lalu untuk 192.168.2.1 itu untuk Ether 2 router 2. Dan untuk 192.168.1.2.2 itu untuk PVC 2. Nah, jadi bisa kita simpulkan untuk network di antara router 1 dan router 2 itu untuk networknya itu 10.10.10.0. Dan untuk network yang ini antara kita apply terlebih dahulu ya. Dan di sini untuk router 1 dan PVC 1 itu networknya akan mendapatkan 192.168.1.0. dan untuk router 2 itu PVC 2 itu akan mendapatkan network, yaitu di sini kita bisa edit, dan di sini kita ke network itu di sini 192.168.2.0 untuk network di PVC 2 ini. Nah, mungkin goalsnya pada video ini kita merapihkan atau membuat lab saja. Jadi di sini kita coba ke router 1, ke terminal router 1 kembali, dan kita juga masuk ke terminal router 2 juga. Jadi di sini saya akan mengubah hostname-nya, yaitu untuk router 1 di sini. Untuk router 1 di sini saya bisa dengan masukkan itu sistem identity set name, misalnya di sini samakan saja dengan namanya, yaitu router 1. Kita enter, dan di sini dia berubah menjadi router 1. Dan kita ke router 2, lalu di sini kita login terlebih dahulu. Untuk passwordnya kita skip saja. Ini kita bisa sistem identity set name itu router 2. Di sini dia sudah berubah menjadi router 2, dan di sini saya ingin melihat neighbornya, yaitu IP neighbor print. Nah, di sini Ether 2 itu identity router 2. Jadi dia di Ether 2 itu terkoneksi ke router 2, dan di sini kita coba IP neighbor ID print. Di sini itu yang menjadi tetangga atau menjadi bersebelahan router itu, yaitu di Ether 1, yaitu dengan router 1. Nah, jadi IP neighbor ini ibaratkannya tetanggaan atau yang bersebelahan. Jadi di sini untuk neighbor, jadi dari router 1 itu Ether atau interface Ether 2 itu dengan router 2.
Jadi mungkin untuk penjelasan ini selesai. Kembali lagi bersama saya Adin Indonesia, dan pada video kali ini kita akan studi kasus. Nah, studi kasus kali ini kita akan membahas mengenai tentang routing. Jadi pada video kali ini kita akan menambah studi kasus, yaitu kita akan di sini di lab saya sudah memiliki SP, yaitu dengan manajemen cloud. Nah, di sini ini untuk IP-nya itu kita mendapatkan IP kelas C192 karena kita menggunakan manajemen cloud. Nah, lalu untuk di sini kita memiliki dua router. Nah, untuk studi kasus yang kesempatan pada kali ini itu cuman menggunakan satu atau dua router. Nah, di sini juga terdapat satu router itu terdapat yaitu satu klien atau satu PC. Nah, di sini pada video kali ini kita akan coba studi kasus yang pertama, yaitu routing dua router. Nah, di sini kita coba akses dulu menggunakan inbox dari router 1. Nah, di sini teman-teman pertanyaannya, jika ingin mengakses router 2 itu bagaimana? Nah, sedangkan si router 2 ini tidak terkoneksi ke ISP, maka dia tidak mendapatkan IP. Nah, jadi untuk cara mendapatkan IP-nya yaitu seperti ini. Jadi teman-teman itu di dalam router itu atau mikrotik memiliki yang namanya itu tools, lalu ke Romon. Nah, di sini Romon itu untuk berfungsi untuk kita mengakses si router yang bersampingan atau bertetangga, itu bisa diakses melalui router tetangganya. Nah, di sini kita bisa enable saja, lalu kita apply. Lalu di sini kita oke. Nah, di sini kita buka di router 2-nya. Kita buka terminal router 2-nya. Ini kita login saja, langsung kita login dan passwordnya itu masih kosong. Kita bisa Ctrl C saja untuk skipnya. Lalu kita di sini coba stretching terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba pertama-tama kita masuk ke dalam tools, lalu ke Romon, lalu enable Romon. Set lalu set enable, yes, kita enter. Nah, di sini kita coba akses melalui new inbox. Nah, di sini kita masukkan IP dari router 1. Di sini kita connect to Romon, lalu di sini nanti akan terdapat router 2. Nah, di sini sudah terdapat router 2, lalu kita connect menggunakan MAC address. Karena si router 2 itu belum memiliki IP address. Nah, di sini selanjutnya kita akan langkah selanjutnya itu kita akan addressing atau kita akan menambahkan IP dari router 1 dan router 2. Langsung saja kita mulai, yaitu dari router 1 terlebih dahulu. Di sini kita bisa ke IP Nah, lalu di sini kita bisa ke IP address, IP lalu ke addresses. Nah, di sini kita sudah memiliki satu IP, yaitu didapatkan secara DHCP dari ISP atau dari internet. Nah, di sini untuk IP-nya itu 21.139/24. Nah, di sini kita bisa add saja untuk yang menuju ke kita tambahkan yang menuju ke kita tambahkan IP yang menuju ke ether 2 terlebih dahulu, yaitu 10.10.10.1. untuk prefixnya itu /24. Lalu untuk interface-nya itu menuju ke ether 2, lalu kita apply, lalu kita
Oke, nah di sini lalu kita tambahkan lagi yaitu IP yang menuju ke Ether 3 yaitu 192.168.1.1/24. Lalu untuk Ethernya itu Ether 3. Kita menuju ke Ether 3 lalu kita apply lalu kita oke. Nah, baik, untuk addressing dari router 1 itu selesai, itu menuju Ether 2 dan Ether 3. Lalu selanjutnya itu dari router 2. Kita masuk saja ke dalam router 2. Nah, di sini kita bisa ke IP terlebih dahulu lalu ke addresses. Nah, di sini kita tambahkan yaitu kita yang Ether 1 terlebih dahulu yaitu 10.10.10.2/24. Lalu untuk interface-nya itu yang menuju ke Ether 13. Nah, di sini karena Ether interface-nya saya belum ubah atau edit, jadi di sini Ether 13 saja tidak apa-apa. Lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi yaitu ke Ether 14 ya, mungkin kalau di sana Ether 2, kalau di sini Ether 14 itu 192.168.2.1/24. lalu kita fly saja, lalu kita maaf, untuk Ethernya itu Ether 14 atau Ether 2. Di sini kita fly lalu kita oke. Nah, baik, di sini sudah ya. Jadi kita untuk addressing dari router 1 dan router 2 selesai. Di sini kita coba ke PPC terlebih dahulu untuk mendapatkan IP. Nah, mungkin di sini teman-teman tahu kan cara mendapatkan IP atau secara statik atau bukan secara dynamic, yaitu dengan statik yaitu IP. Untuk IP-nya mau 192.168.1.2/24. Lalu untuk gateway-nya itu 192.168.1.1.1. lalu kita enter saja. Nah, di sini kita coba show IP. Nah, di sini dia sudah mendapatkan IP itu 1.2. Selanjutnya kita ke PPC 2 untuk mendapatkan IP yaitu dengan IP 192.168.1.2.1.2 lalu /24. lalu untuk gateway-nya itu 192.168.2.1. kita enter lalu kita bisa show IP. Kita enter. Nah, di sini untuk IP-nya itu 2.1. Nah, baik, di sini kita bisa masuk lagi ke yang namanya Winbox, dan di Winbox ini kita masuk ke IP lalu ke route. IP routes. Nah, di sini untuk route route listnya. Nah, di sini terdapat beberapa route list, yaitu di sini ada DAC yang 10.10.10.0/24. Nah, di sini untuk keterangannya itu DAC yaitu dynamic active connected. Jadi dia aktif dan dia terkoneksi dan juga dia didapatkan secara dynamic. Jadi dia di route list ini secara dynamic. Jadi tidak dibuat secara manual oleh kita sendiri. Nah, di sini terdapat 3, dan jika kita lihat di dalam IP router 2, di sini kita ke IP lalu ke routes. Nah, di sini dia di sini ke IP lalu ke routes. Nah, di sini dia sudah mendapatkan 2, yaitu DAC yang 10.10.0 dan yang menuju ke Ether 14 yaitu 2.0. Nah, di sini jika kita lihat di dalam labnya, di sini jika kita ingin ping dari router 1 ke router 2 itu bisa. Namun dan untuk router 1 ke klien itu juga sudah terkoneksi. Nah, namun untuk si
klien 1 dan klien 2 ini ingin terkoneksi itu tidak bisa. Jadi pada video kali ini kita akan coba memecahkan studi kasus ini, yaitu si PPC 1 ingin terkoneksi dengan PPC 2 ya, dengan cara routing. Nah, jadi untuk rumus routing yaitu mau kemana dan jalan mana, mau kemana lewat mana. Nah, di sini kita bisa terapkan saja di dalam route list ini. Kita bisa di dalam router 1 itu kita bisa tambah saja, lalu di sini kita mau kemana. Jadi kita ingin ke IP 192.168.2.2. Nah, di sini kita bisa masukkan saja 192.168.2.0/24. Lalu untuk gateway-nya mau lewat mana, itu bisa lewat 10.10.10.2. Lalu di sini kita apply saja, lalu kita oke. Nah, di sini jika hanya satu arah saja atau cuman dari router 1 saja, itu tidak akan terkoneksi. Jadi seperti ibaratnya seperti orang mengobrol atau orang chattingan itu, jika kita ngobrol ke orang lain, jika orang lainnya tidak merespon, maka dia tidak akan terkoneksi. Jadi kita agar terkoneksi, kita timbal baliknya dari si router 2, yaitu dengan IP ke root juga. Kita di sini juga ingin mencoba koneksi, jadi agar dua-duanya saling terkomunikasi itu dengan cara dua-duanya yaitu dengan routing. Di sini kita 192.1.1.1.0/24, lalu mau lewat mana, yaitu lewat 10.10.10.1. Sini kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, lalu selanjutnya di sini kita bisa langsung saja cek ping dari si PPC 1. Sini kita bisa ping terlebih dahulu, yaitu ping kita ke gateway sendiri terlebih dahulu, yaitu 192.168.1.1. lalu kita enter. Di sini pastinya sudah terkoneksi. Lalu kita coba ke 192.168.2. Misalnya 1, lalu kita enter. Oh maaf, di sini kita ping terlebih dahulu, ping 192, dan di sini dia terkoneksi. Dan kita coba langsung saja ke PPC-nya itu, dan dia juga terkoneksi. Lalu kita coba dari PPC 2, yaitu ping 192.168.1.1, lalu kita enter. Dan di sini juga terkoneksi, lalu kita Ctrl C saja, lalu kita coba ke 1.2, dan di sini juga terkoneksi. Untuk penjelasan kali ini kita selesai. Oke, kembali lagi bersama saya Arjun Juniarsyah, dan pada video kali ini kita akan lanjutkan studi kasus, yaitu pada video sebelumnya kita studi kasus cuma 2 router. Pada video kali ini kita akan menambahkan menjadi 3 router. Maka kita langsung saja. Di sini kita bisa tambahkan router baru. Di sini kita bisa klik kanan lalu ke node, lalu kita mikrotik router, dan di sini kita scroll saja ke bawah, dan untuk optionnya itu kita Ctrl R, lalu kita backspace saja atau hapus. Di sini kita save, dan untuk namanya kita bisa edit menjadi router 3. Kita save, lalu di sini kita bisa tambahkan lagi satu PC client. Di sini kita bisa klik kanan, di sini kita bisa klik kanan, lalu kita ke node, lalu kita ke virtual PC. Di sini kita bisa kasih nama itu PC 3, dan di sini kita langsung save saja. Nah, di sini kita sudah memiliki 3 router, dimana router 1, router 2, dan router 3. Nah, di sini kita bisa langsung saja untuk mengkoneksikan dari si router 2 dan router 3. Di sini kita bisa tarik kabel dan kita colokkan ke router 3, lalu kita save. Dan di sini kita dari router 2, router 3 kita ke PPC 3, lalu kita save. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk IP dari router 3,
IP router 3 dari router 2 itu kita di sini untuk IP-nya 10.20.20.1, dan untuk ether 1 router 3 itu 10.20.20.2, lalu untuk ether 2 router 3 di sini 192.168.3.1. Untuk PPC 3 nya yaitu 192.168.3.2.24. Nah, di sini kita bisa langsung saja nyalakan untuk router 3-nya. Di sini kita langsung saja masuk ke dalam router 3. Di sini kita login saja admin, lalu kita enter untuk passwordnya. Di sini saya belum memasukkan password pada router 3, jadi kita langsung enter saja. Di sini kita n, kalian ketik n saja di sini. Lalu untuk di sini kita new password, control C saja atau cancel. Di sini kita tarik terlebih dahulu untuk memanaskan, lalu kita bisa cek IP terlebih dahulu. IP naik bar, IP naik bar print. Kita untuk melihat tetangga kita. Nah, di sini kita memiliki satu tetangga yaitu router 2 di ether 1. Lalu kita bisa menambahkan hostname terlebih dahulu untuk mengganti hostname-nya itu dengan sistem identity set name router 3, samakan saja dengan namanya, nama mikrotiknya itu kita router 3. Di sini kita sudah ganti, dan di sini kita langsung ke tool saja, tool Ramon set enable yes. Nah, di sini untuk mengakses mikrotiknya, di sini kita bisa tool Ramon print. Nah, di sini kita sudah enable untuk Ramonnya, dan mungkin untuk penjelasan kali ini kita sudah selesai untuk menambahkan router 3. Kita lanjut pada penjelasan selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya kita akan coba konfigurasi pada router 3 dan PPC 3. Di sini untuk konfigurasinya, pertama-tama kita akan melakukan addressing terlebih dahulu, baik yang ke ether 2 maupun ke ether 1. Jadi pertama-tama teman-teman bisa ke dalam inbox router 1 terlebih dahulu untuk melakukan tools Ramon. Di sini kita ke Ramon, untuk Ramonnya di sini sudah aktif, dan kita ke new inbox. Nah, di sini kita bisa connect to Ramon. Lalu di sini kita cari nanti yang namanya router 3. Di sini kita bisa konekkan saja router 3 dengan menggunakan MAC address. Lalu kita di sini kita langsung saja melakukan
addressing kita langsung saja lakukan yang namanya addressing. Di sini pertama-tama kita ke IP terlebih dahulu, lalu ke addresses. Di sini kita belum mendapatkan IP address pun. Di sini kita bisa ke add, lalu kita tambahkan yang menuju ke ether 2 terlebih dahulu, yaitu 192.168.3.1/24. Lalu kita menuju ke ether 1 atau ether 2, sorry. Sini kita apply, lalu kita oke. Nah, di sini lalu kita tambahkan juga yang menuju ke ether 1, yaitu 10.20.20.2/24. Lalu kita ke ether 1. Di sini kita apply, lalu kita oke saja. Dan di sini untuk addressing router 3 itu sudah cuman ada di ether 1 dan ether 2. Lalu di sini kita bisa langsung saja ke ether 2, router 2, sorry maksudnya. Lalu kita ke yang namanya address list, dan di sini kita addressing yang ke ether 3, yaitu 10.20.20.1/24. Lalu kita ke ether 3 atau ether 15 di router saya, lalu kita apply. Nah, di sini kita oke saja, dan di sini teman-teman bisa cek di IP root. Lalu kita coba cek untuk root listnya. Di sini memiliki dua, yaitu DAC2 Dynamic Active Connected, yaitu 10.20.20.0/24, yaitu ether 2, ether 1, dan untuk 192.168.3.0 ether 2. Nah, di sini kita sudah memiliki dua router list, dan di sini kita ingin menambahkan beberapa router list atau beberapa routing atau kita akan mendaftarkan beberapa IP lagi. Dan di sini kita bisa ke new route, dan di sini kita ingin terlebih dahulu ke 10.10.10. Apakah pada bagian particular dia memiliki PH2 DAC teman-teman, atau DAC yang mengarah ke router tersebut. Ketika kita perlu menambahkan kalau ada bagian gateway-nya, jadi rumus ini tahu ya mau kemana. Kalau misalkan tingkat belum titik 1 masih AS ya, aktif status. Oke, kalau kita ingin berkenalan juga, kita ingin kenalkan dengan proses 0. Teman-teman bisa follow dia lewat gateway-nya si berdua pada interface ketiga, yaitu 1 tetap sama, yaitu 1 harus menggunakan perkenalan dengan kita ingin berkenalan dengan baik, di sini kita ingin berkenalan dengan 10.10.0/24, dan untuk gateway-nya itu rumus dari routing, yaitu mau kemana lewat mana. Jadi kita ingin ke 10.10.0 itu melalui si router 2 ether 3, itu 20.1. jadi kita 10.20.20.1, lalu kita bisa apply saja.
Lalu oke, nah di sini kita sudah AS atau aktif statik. Jadi kita menggunakan statik. Kita tambahkan lagi dan di sini kita ingin ke 2.0. Jadi kita bisa tulisan saja 192.168.2.0. Lalu /24 dan untuk gateway-nya yaitu kita ingin lewat kemana, yaitu lewat ke Ether 3 router 2. Di sini kita 10.20.20.1. Lalu kita apply, lalu kita oke, dan di sini juga sudah AS. Lalu kita tambahkan juga ingin ke 1.0. Jadi kita ingin ke 192.168.1.0/24. Lalu untuk gateway-nya yaitu 10.20.20.1. Lalu kita apply saja, lalu kita oke, dan di sini sudah AS. Nah, mungkin untuk routing dari router 3 itu cuman ke 10.0, lalu ke 1.0 dan 2.0. Lalu kita ke router 1 saja untuk mendaftarkan si router 3 ini. Lalu kita masuk saja ke router 1. Di sini kita ke IP, lalu kita ke root. Nah, di sini kita baru mendapatkan yang 2.0 saja. Jadi kita akan menambahkan root baru. Jadi kita ingin ke 10.20.20.1. Kita bisa dengan menggunakan yaitu 10.20.20.0/24. Dan untuk lewat mana, yaitu seperti rumus routing, yaitu lewat mana, mau kemana lewat mana. Jadi lewatnya yaitu ke router ETH1, router 2 Ether 1, yaitu 10.10.10.1. Nah, di sini titik 2. Lalu kita apply, lalu kita oke. Di sini untuk keterangannya yaitu AS atau aktif statik. Di sini kita bisa tambahkan lagi yang menuju ke 3.1. Di sini kita 192.168.3.0/24. Untuk lewat mananya itu lewat ke 10.10.10.2. Lalu kita apply saja, lalu kita oke. Di sini kita sudah AS dan kita sudah menambahkan 2 root baru. Di sini kita ke router 2 saja, dan di sini kita ke IP lalu ke root. Lalu kita tambahkan, dan di sini kita sudah mendapatkan root yaitu 10.20.20.0, yaitu dengan DAC atau dynamic. Di sini kita dengan statiknya yaitu ke IP 192.168.3.0/24. lalu kita ke gateway-nya lewat ke 10.20.20.1. lalu kita apply saja, lalu kita oke. Maaf untuk lewatnya itu lewat 10.20.20.2. lalu kita apply, lalu kita oke. Jadi di sini untuk keterangannya itu AS, dan di sini kita lakukan addressing ke PPC 3-nya. Sini kita aktifkan terlebih dahulu PPC 3-nya, lalu kita buka terminalnya. Di sini kita tambahkan IP yaitu IP 192.168.3.2, lalu kita /24, dan untuk gateway-nya 192.168.3.1. Kita enter. Dan di sini kita sudah memiliki IP. Dengan kita cek saja show IP, lalu di sini IP-nya sudah ada 3.2. Lalu kita coba ping terlebih dahulu ke gateway-nya 192.168.3.1, dan kita sudah bisa ping ke gateway-nya. Lalu kita bisa coba cek ping ke IP yaitu 2.1. Kita enter, dan dia juga bisa. Dan kita ke langsung saja ke PPC 2 itu 2.2, dan juga dia bisa. Lalu kita coba cek ping ke 1.2 yaitu ke PPC 1, dan dia juga sudah berhasil. Kita coba cek yaitu dengan trace
192.168.2.2. Kita enter. Nah, jadi ini adalah proses dimana kita cek ping. Jadi mula-mula kita melewati yaitu 192.168.3.1 yaitu lewat Ether 2 terlebih dahulu, lalu kita ke 20.20.1 ke ETH 3 router 2, lalu kita langsung ke VPC 2 nya yaitu 2.2. Nah, mungkin untuk penjelasan routing 3 router ini selesai, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Nah, oke guys, kita kembali lagi bersama saya Juniorsyah, dan pada video kali ini kita akan coba studi kasus yaitu dengan menggunakan 4 router. Video sebelumnya kita sudah menggunakan 3 router. Pada video kali ini kita menggunakan 4 router. Di sini langsung saja kita ke node, lalu kita tambahkan mikrotik baru. Di sini untuk namanya kita namakan router 4. Lalu kita untuk kemu optionnya kita Ctrl A, lalu kita hapus saja, lalu kita save, dan di sini kita menambahkan VPC baru yaitu dengan node, lalu kita ke virtual PC, dan di sini kita tambahkan yang namanya yaitu VPC 4. Lalu kita langsung saja save. Di sini kita coba langsung nyalakan saja untuk router 4-nya. Di sini kita koneksikan dengan router 3, dan untuk router 1 itu menggunakan ETH 1 dan router 3 itu ETH 3. Dan di sini kita langsung saja koneksikan. Di sini kita save, dan di sini kita sedang loading. Dan di sini kita langsung saja untuk mengkoneksikan dengan. Nah, di sini kita langsung saja koneksikan dari router 4 menuju ke VPC 4. Di sini kita save. Lalu di sini untuk IP-nya kita menggunakan 10.30.30.1 dari router ETH 3, router 3, dan 30.30.2 untuk ETH 1 router 4. Lalu untuk ETH 2-nya itu 4.1, dan untuk VPC 1-nya untuk VPC 4-nya itu menggunakan 4.2. Nah, mungkin untuk penjelasan kali ini hanya membuat router 4 dan VPC 4 pada lab kita. Jadi kita menggunakan studi kasus 4 router, dan kita langsung saja ke konfigurasinya. Nah, baik, selanjutnya kita akan konfigurasi mulai dari addressing, lalu kita ke routing, yaitu kita menggunakan 4 router. Dan pertama-tama kita akan addressing terlebih dahulu dari router 3 yang mengoneksikan ke router 4. Di sini kita bisa ke router 3 saja, dan di sini kita ke IP lalu ke addresses. Nah, di sini kita bisa tambahkan IP baru yaitu 10.30.1/24 yaitu menuju ke Ether 3. Di sini kita ke Ether 3, lalu kita apply saja, lalu kita oke. Nah, di sini kita bisa langsung saja kita koneksikan si tool Romon dari router 4 dari ke router 1. Di sini kita sebelum itu kita ke VPC 4 terlebih dahulu. Di sini kita IP 1 untuk addressing di VPC 4 yaitu IP 192.168.4.2/24. Untuk gateway-nya 192.168.4.1. Kita enter, dan kita bisa langsung cek saja yaitu show IP. Di sini kita cek, dan di sini kita sudah mendapatkan IP. Lalu kita langsung saja ke router 1 untuk tool Romon. Di sini kita langsung saja ke more lalu new winbox, dan di sini kita bisa connect to Romon. Di sini kita tunggu untuk mencari yang router 4. Nah, di sini ada router 4, kita gunakan MAC address-nya untuk login ke winbox. Kita konekkan. Nah, di sini kita sudah connect ke winbox-nya si router 4, dan di sini kita sudah di router 4. Lalu kita langsung saja kita addressing. Nah, kita sudah di router 4, dan kita langsung saja addressing dari IP lalu ke addresses, lalu kita tambahkan IP yang menuju ke ETH 1. Kita coba yaitu dengan 10.30.30.30.30
1.2, maaf sorry, titik 2/24, dan kita ke ETH1, lalu kita apply, lalu kita oke saja. Dan di sini kita tambahkan juga yang menuju ke ETH2, yaitu 192.168.4.1. Kita ke ETH2, lalu kita apply, lalu kita oke saja. Nah, di sini kita sudah berhasil addressing dari PVC dari router 4, dan kita ke IP, lalu kita ke route. Kita ke IP routes. Nah, di sini dia sudah terdaftarkan 2 DAC, yaitu 10.30.30.0 dan 4.1, yaitu Ether 1 dan Ether 2. Nah, di sini DAC untuk keterangannya, dan di sini kita tambahkan untuk router baru, yaitu kita menuju ke 3.1 atau 3.0, yaitu 192.168.3.0/24. Lalu untuk gateway-nya kita menuju, berarti dari sini kita mau ke 3.0, maka lewat ke ETH3 router 3, yaitu 30.1. Maka kita langsung saja 10.30.30.1. Lalu kita bisa apply saja. Di sini sudah keterangannya, yaitu sudah AS, dan di sini kita bisa kopikan saja untuk buat yang baru, dan di sini kita ingin ke 2.0, dan untuk lewatnya tetap sama, itu 30.1. Kita apply. Dan di sini sudah ditambahkan, lalu kita bisa kopikan juga, yaitu kita ingin ke 30.1.0. Nah, kita ke 1.0, lalu kita untuk gateway-nya sama, dan kita langsung apply saja. Nah, lalu kita di sini sudah terdapat 3 yang menuju ke PVC 123, lalu kita kopikan juga, dan kita ingin menuju ke 10.10 terlebih dahulu, 10.0/24, dan untuk lewatnya itu lewat 30.1, tetap sama, lalu kita apply. Dan di sini sudah terdapat, lalu kita kopikan juga. Kita ingin menuju ke 10.20.20.0, lalu untuk melewatinya itu 30.1, lalu kita apply, lalu kita oke saja. Kita oke, dan di sini sudah lengkap ya, sudah semuanya terdaftar, mulai dari 30.1, 30.20.0, lalu 3.0, 2.0, dan 1.0. Nah, di sini sudah terdaftar semua. Lalu kita menuju ke router 1 terlebih dahulu untuk mendaftarkan si router 4 ini. Lalu kita bisa root add new root, lalu kita ke 10.30.30.0/24. Lalu untuk dari router 1 ini ingin lewatnya melalui 10.10.10.2. Kita apply saja, lalu kita oke. Lalu kita tambahkan lagi yang baru, yaitu kita ingin lewat melalui kita ingin ke 4.1, yaitu 192.168.4.0/24, dan untuk lewatnya itu 10.10.10.2. lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, di sini di router 1 sudah terdaftar ke router 4. Di sini kita ke router 2 untuk mendaftarkan si router 4. Di sini kita tambahkan saja, yaitu 10.30.30/24. Untuk gateway-nya yaitu kita melalui si berarti dari router 2
kita itu melalui lewat ke si 20.2. Jadi kita 10.20.20.2 itu kita apply saja, dan di sini kita oke. Kita tambahkan IP yang menuju ke PPC 4, yaitu 4.0 2.168.4.0/24, dan untuk lewatnya itu ke 10.20.20.2. kita apply saja. Maaf, di sini kita kurang titik. Lalu kita oke. Nah, kita jika sudah selesai dari router 2 nya, kita langsung ke router 3 saja untuk mendaftarkan router 4. Di sini kita bisa tambahkan, di sini kita ingin ke 30.1 30.0, maka di sini untuk 30.0 itu kita sudah coba lihat lagi ke IP root. Nah, di sini untuk IP roots itu sudah terdaftar ke 30.0 secara DHCP atau secara dynamic. Nah, di sini karena dia emang terkoneksi, jadi secara dynamic atau secara otomatis. Di sini jika kita langsung saja ke 4.0 nya 192.168.4.0/24. Lalu untuk gateway-nya yaitu kita melewati 10.10.2 10.30.30.2. kita apply saja, lalu kita oke. Nah, di sini mungkin sudah semuanya terdaftar untuk routingnya, jadi kita langsung saja cek dari PPC 4 nya. Kita coba ping ke gateway-nya terlebih dahulu, yaitu 192.168.4.1. kita enter dan dia berhasil. Lalu kita coba ping ke 1.1 dan berhasil. Lalu kita ping ke 2.1 dan dia juga berhasil. Lalu kita ke 3.1 dan dia berhasil juga. Nah, mungkin untuk studi kasus 4 router ini selesai. Oke, pada video sebelumnya kita sudah berhasil studi kasus static routing dan dengan menggunakan 4 router. Nah, di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasinya semuanya, dan tapi ada satu kejanggalan, yaitu router 2, 3 dan 4 ini tidak bisa internetan maupun PPC-nya. Yang bisa internetan itu hanya router 1, karena router 1 yang terkoneksi atau memiliki default root yang dari ISP, yaitu 00.0.0/2/0 dan gateway-nya dari ISP-nya. Nah, pada kali ini kita akan konfigurasi router 2, router 3 dan router 4 itu bisa terkoneksi ke internet. Nah, kita coba cek di router 1. Di sini di root kita bisa cek di IP route print. Di sini dia mendapatkan 000/0 dan gateway-nya 21.2 yaitu dari ISP. Nah, sedangkan kita coba di router 2, di sini dia tidak mendapatkan default root dari si internet. Maka pada video kali ini kita akan menambahkan, yaitu kita bisa ke new terminal, bisa Ctrl C saja, lalu kita di sini ke IP route add gateway, yaitu gateway dari router 2 itu adalah 10.1, maka 10.10.10.1 kita enter, lalu kita print lagi, yaitu IP route print. Di sini dia sudah menggunakan 000 secara AS, itu aktif static, dan untuk gateway-nya itu 10.1.
Nah, untuk selanjutnya kita ke router 3, dan di sini kita bisa dengan menggunakan UI juga. Dan kita di sini untuk DST address-nya kita default saja itu 00. Dan untuk gateway-nya router 3 itu gateway-nya 10.20.20.1. Dan jika sudah kita apply saja lalu kita oke. Nah, selanjutnya itu dari router 4. Di sini kita bisa tambahkan saja di root list, di root new, lalu di sini untuk default saja, lalu untuk gateway-nya 30.10.30.30.1 kita apply saja, lalu kita oke. Nah, di sini kita kembali lagi ke router 1. Di sini kita bisa ke IP, lalu ke firewall, lalu ke NAT. Nah, di NAT ini kita bisa tambahkan untuk NAT poolnya di sini. Untuk change-nya itu SSH NAT, lalu untuk out interface-nya itu Ether 1. Jadi out interface-nya itu ke internet Ether 1, lalu ke action, lalu masquerade, lalu kita oke saja. Jika sudah apply, lalu kita oke. Nah, di sini kita insya Allah sudah bisa akses internet. Lalu kita coba saja dari VPC 1, dari router 1 kita ping 8888, dan di sini dia sudah bisa tentunya karena dia emang dari internet langsung. Lalu kita ke router 2 yaitu ping 8888. Sini dia berhasil. Nah, di sini dia sudah bisa mengakses internet dari router 2. Lalu kita ke router 3. Di sini kita ke new terminal saja, lalu Ctrl C, lalu kita ping 8888. Sini kita sudah bisa juga, dan kita ke router 4. Di sini kita ke new terminal, lalu kita coba cek ping. Maaf, di sini baterai saya habis. Di sini kita Ctrl C, lalu ping 8888. Nah, di sini juga sudah bisa. Nah, di sini keempat routernya sudah bisa mengakses internet. Jadi kemungkinan besar menuju ke VPC atau klien-kliennya masing-masing juga itu sudah bisa akses internet. Jadi untuk kasus kali ini, untuk kasus internet itu selesai. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu dynamic routing, dimana pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan mulai dari konsep dan sampai ke studi kasus 4 router itu menggunakan static routing. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan yaitu dengan cara yang satunya, yaitu dynamic routing. Jadi routing itu memiliki dua cara, yaitu static dan dynamic. Static itu secara manual dan dynamic itu secara otomatis. Jadi pada video kali ini kita akan membuat routing ini secara otomatis. Nah, jadi untuk pertama itu kita akan membahas tentang konsepnya terlebih dahulu. Jadi routing dinamis atau dynamic itu merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Nah, berbeda halnya dengan static routing, itu menggunakan static routing yaitu secara statis, yaitu dengan secara manual. Jadi kita membuat sendiri. Nah, sedangkan dinamis ini atau dynamic itu digunakan dengan secara otomatis. Jadi dibuat oleh secara DHCP oleh sistemnya, itu dibuatkan sendiri. Nah, hal ini itu memudahkan untuk perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Nah, jadi misal di sini teman-teman itu memiliki lebih dari 10 atau 20 itu perangkat. Nah, mungkin kalau kita menggunakan statik itu akan rumit, kita membuat manual satu persatu. Nah, sedangkan jika dynamic itu mudah, walaupun itu kok perangkatnya banyak. Nah, di sini ada dua contoh ya untuk dynamic ini, yaitu ada IGP, yaitu Interior Gateway Protocol, dan EGP, Exterior Gateway Protocol. Nah, ini sudah pernah kita singgung pada konsep routing di awal. Nah, di sini untuk yang pertama itu IGP ada distance vector, ada RIP dan IGRP, dan ada link stage, ada OSPF,
IS dan IS, dan yang terakhir itu ada hybrid EIGRP. Lalu ada yang kedua itu EGP, ada yang pertama itu cuman ada satu yaitu BGP. Nah, di sini kita akan lebih menonjol di dynamic routing yang IGP, yang interior gateway protocol, yang tepatnya itu di link stage OSPF. Nah, oke, kita akan lebih memfokuskan ke OSPF-nya. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu konsep dari OSPF itu sendiri. Nah, OSPF itu adalah singkatan dari atau kepanjangannya itu Open Shortest Path First. Nah, adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP atau Interior Gateway Protocol dengan algoritma Link Stage Protocol LSR. Nah, di sini untuk supportnya yaitu untuk lebih mendukung ke IP versi 4 atau versi 2 dan IP versi 3 atau versi 6 atau versi 3. Nah, konsep kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay atau loadnya. Nah, rute yang dipilih sesuai dengan kecepatannya. Jadi nanti cara kerja si OSPF itu lebih mencari ke jalur yang tercepat untuk melewatinya. Nah, OSPF itu merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Nah, jadi untuk tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Nah, di sini ada OSPF area. Nah, tujuan dari OSPF area tersebut yaitu memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisien perutean. Nah, di sini ada beberapa area, ada backbone, area 0 bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non backbone area. Semua sub area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Nah, di sini ada selanjutnya itu standar default area, itu bisa dibaca saja. Lalu ada stop area dan not stubby area. Nah, di sini ada OSPF. Nah, mungkin untuk penjelasan mengenai konsep dari dynamic routing dan OSPF itu selesai. Mungkin itu menutup pada pembahasan kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.